Kalau sekolah bisa berdiri di atas tanah becek, mungkin prestasi juga bisa tumbuh dari gedung setengah jadi. Sementara di Jakarta, para penjabat bicara strategi dengan suara mantap dan podium mewah. Di Pandeglang, ada anak-anak yang belajar di ruang kelas berlantai tanah dengan dinding yang belum sempat dipoles dan mimpi yang perlahan dikeroposi rasa malu. Subscribe dulu biar kamu nggak ketinggalan narasi kritis seperti ini tiap minggunya. Tulis pendapatmu nanti di kolom komentar kalau kamu masih percaya bahwa pendidikan bukan cuma soal angka-angka di pidato, tapi tentang ruang aman dan layak untuk bermimpi. Apakah prestasi itu bisa berdiri tegak saat anak-anak kita masih belajar di atas tanah becek? Selamat datang di kanal yang gak cuma ngebahas politik dari atas panggung, tapi juga dari sudut kelas yang dindingnya belum diplester. Dari sini, kita bahas janji pembangunan dari kacamata yang berembun oleh debu kemarau. Karena di negeri ini, kadang lebih mudah membangun narasi daripada membangun sekolah. Pemerintah bilang 10 bulan banyak karya. Rakyat bertanya, karya untuk siapa? Di SDN 1 Curug Pandeglang yang disebut karya itu justru mangkrak sejak 2017. Bukan karena tak ada anggaran, tapi karena proyeknya berhenti dan pemerintahnya diam. Prestasi katanya tumbuh di segala lini, tapi nyatanya dinding sekolah SDN 1 Curug masih belum bisa berdiri tegak seperti janji negara yang setengah jalan. Pemerintah bilang pembangunan merata, tapi yang merata justru debu saat kemarau dan becek saat hujan. Negara katanya hadir untuk rakyat, tapi yang hadir tiap pagi justru rasa minder dan kedinginan, bukan menteri atau petugas dinas pendidikan. Pembangunan sekolah itu mangkrak sejak 2017. Sudah 8 tahun dibiarkan, seolah pemerintah mikir, nanti juga anak-anak itu bisa belajar dari alam. Tapi alam tak pernah jadi guru yang adil, apalagi kalau masuk kelas harus nyebrang sungai yang bisa banjir sewaktu-waktu. Ini bukan soal satu desa tertinggal, ini soal satu pola pikir yang masih menganggap pendidikan itu bisa ditunda, asal bisa bikin headline nasional tiap bulan. Laporan Bappenas 2024 menyebut bahwa lebih dari 20.000 ruang kelas rusak berat di seluruh Indonesia. Anggaran pendidikan boleh 600 triliun, tapi kenyataan di lapangan masih seperti proyek rumah dinas yang gagal tender. Sementara Presiden Prabowo mengklaim dalam 10 bulan saja sudah banyak karya dan prestasi yang ditorehkan. Tapi kalau prestasi itu diukur dari pencitraan, mungkin siswa SDN 1 Curug hanya perlu difoto, bukan dibangunkan sekolah. Kita hidup di negara dengan dua narasi, yang satu dibangun dengan kata-kata, yang satu lagi dibiarkan runtuh bersama bata-bata. Kalau ini disebut 10 bulan prestasi, mungkin prestasi memang sudah kehilangan definisinya. Bangunan yang setengah jadi itu bukan cuma soal konstruksi fisik, tapi simbol dari komitmen politik yang juga setengah hati. Kita terlalu sering mengucap pembangunan tanpa pernah benar-benar mengukur siapa yang belum kebagian fondasi, dan terlalu mudah menyebut prestasi tanpa bertanya siapa yang masih belajar di ruang penuh debu dan becek. Share video ini biar semua tahu, di tengah tepuk tangan untuk pembangunan nasional masih ada anak-anak yang belajar dalam ruang kelas tanpa plester.